Hai, hello, selamat datang ke YouTube Tarot Sotok. Terima kasih atas kehadiran Anda di sini. Terima kasih atas sokongan Anda. Ini adalah bacaan secara umum untuk perjalanan cinta 365 hari Anda melalui pilih kad Anda. Ada 4 kumpulan di sini. Bila-bila masa Anda menemui reading ini adalah bacaan secara umum buat Anda ya. Seandainya setahun akan datang, 2 tahun akan datang, 5 tahun akan datang, kamu rasa terpanggil untuk menonton reading ini sekali lagi, maka itu adalah reading Anda. Itu adalah karena kamu ada pesanan baru dalam reading ini. Okey, jadi bila-bila masa pun Anda menemui video ini adalah bacaan secara umum buat Anda. Ada pesanan buat Anda di sini. Okey. Jadi Anda boleh memilih satu kumpulan ataupun lebih daripada satu kumpulan. Jika ada panggilan, rasa terpanggil untuk memilih lebih daripada satu kumpulan, itu adalah kerana kamu punya message pesanan untuk pesanan di dalam kumpulan yang berbeza ya. Okay, jadi pilih sama ada kumpulan 1. Kad ini mewakili kumpulan 1. Kumpulan 2. Kumpulan 3. Dan kumpulan 4. Sekali lagi, ini ialah kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, dan kumpulan 4. Jika perlu lebih waktu untuk memilih, boleh pause video ini. Timestamp saya akan sertakan dalam ruangan description. Bila-bila masa Anda bersedia, kita bertemu di reading Anda. Hai untuk kamu yang memilih kumpulan 1. Untuk kamu yang memilih kumpulan 1, ini adalah general reading untuk kumpulan 1. Seperti biasa, gunakan kebijaksanaannya untuk menyesuaikan penceritaannya dengan situasi Anda. Sebahagian situasi Anda terbacakan, sebahagian lagi situasi orang lain yang terbacakan. Okey, bulan April dan Mac mungkin bulan yang bermakna buat Anda ya. Seseorang di sini mungkin 43 tahun. Jadi saya melihat angka seperti 43, nombor 7, 34, 3 April, 4 Mac, 7 April, 7 Mac, itu energi yang ada ya. Okey, kita lihat bagaimanakah perjalanan cinta 365 hari kumpulan 1. Jadi ia mungkin hal yang sudah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku pada masa akan datang. Saya harap Anda terbuka untuk menerima mesejnya. Yang positif jadikan sebagai panduan, yang negatif jadikan itu sebagai peringatan, sebagai amaran, ya rujukan untuk menjadikan hal yang negatif itu kepada positif ya. Semoga ia boleh dijadikan sumber rujukan untuk pertumbuhan pribadi. Okay. Mohon berikan saya kad yang menjelaskan situasi percintaan perjalanan cinta 365 hari kumpulan 1. Tunjukkan hal-hal yang sudah mereka ketahui, yang tersembunyi, yang terasa, yang tidak dijangkakan oleh kumpulan 1, sudah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku dalam kehidupan mereka. Ada sesuatu yang saya merasakan, ada hal yang berat dalam fikiran kumpulan 1 berkaitan dengan masa lalu. Ada sesuatu dari masa lalu ya, yang mempengaruhi cinta 365 hari kumpulan 1. Kebanyakannya adalah perkara yang sudah pernah berlaku, mungkin beberapa bulan yang lalu. Lihat, ini adalah pengulangan. Dari awal tadi saya sudah melihat bulan Mac, sama ada bulan Mac, ada sesuatu berlaku pada bulan Mac yang lalu, ataupun akan ada sesuatu yang akan berlaku dalam bulan Mac. Bila-bila masa Anda menemui reading ini ya, yang pastinya akan ada sesuatu pada bulan Mac dan Disember. Dan bila-bila masa punya Anda menemui reading ini, jadi tahun ini, tahun Anda menemui video ini.
Ada sesuatu hal yang berlaku. Jadi kita lihat penjelasan pencerahannya. Mohon berikan saya penjelasan apa yang akan berlaku, yang sudah berlaku, akan berlaku dalam beberapa bulan akan datang, atau beberapa bulan yang lalu. Mohon berikan saya penjelasan dan pencerahan untuk kumpulan 1. Yang harus mereka ketahui, berikan panduan. Cinta 365 hari, kumpulan 1. Penjelasan untuk beberapa bulan. Beberapa bulan. Sama ada beberapa bulan yang lalu, beberapa bulan akan datang. Mohon berikan saya penjelasan dan pencerahan. Terima kasih. Perjalanan cinta kumpulan 1. Okey, ada sesuatu yang kamu lakukan yang saya merasakan dalam tempoh beberapa bulan akan datang ini, kamu akan mengenang kembali, kamu akan banyak mengenang kembali hal yang berlaku di antara dirimu dan seseorang dengan pasanganmu. Ada di antara kamu ini sudah kamu lakukan, ada di antara kamu kumpulan 1 ini hanya akan kamu lakukan dalam tempoh beberapa bulan selepas kamu menonton reading ini ya. Jadi ini seperti kamu mengambil seperti kamu memperjudikan nasib ya. Jadi kamu memberi peluang baru kepada seseorang dari masa lalu. Ini yang saya rasakan. Ada di antara kamu ya. Beberapa bulan yang lalu kamu memberi peluang seseorang dari masa lalumu untuk menunjukkan dirinya sudah berubah. Ya. Jadi itu adalah risiko yang kamu sanggup ambil untuk memberi peluang kepada seseorang ini. Nah, sebahagian kamu ini adalah orang baru, seseorang baru yang ada keraguan-raguan di dalam dirimu, tetapi engkau tetap memberi dia peluang untuk menunjukkan keikhlasannya. Ya. Jadi letak diri Anda di mana berada ya kumpulan 1. Untuk kebanyakan kamu, saya merasakan energi dari seseorang dari masa lalu yang kamu beri peluang kedua, entah kedua, yang ketiga atau yang keempat untuk menunjukkan perubahan dirinya. Sesuatu yang berlaku pada bulan Mac, mohon berikan saya penjelasan. Sesuatu yang berlaku pada bulan Mac. Perjalanan cinta kumpulan 1. Perjalanan cinta kumpulan 1. Apa yang berlaku pada bulan Mac? Bulan Mac untuk Indonesia apa ya? Maret ya? Saya tidak pasti. Tapi saya pasti kamu faham maksudnya ya. Okey. Bulan ketiga dalam setahun. Okey. Berikan saya penjelasan pencerahan bulan Mac. Apakah bulan Mac? Terima kasih. Okey. Nah, bulan Mac mungkin permulaan berputiknya cinta antara kumpulan 1 dan seseorang. Sama ada hal ini sudah berlalu ataupun hanya akan berlaku. Sebahagian kamu, bila-bila masa pun kamu menemui reading ini, kamu memilih reading ini ya, bulan ketiga selepas kamu menemui reading ini akan ada seseorang yang kamu ketahui. Lihat ada lightning di sini. Jadi saya merasakan, wow, okey, ada boat. Jadi saya melihat kehadiran orang baru, baik dari masa lalu, membawa energi baru dalam hubungan percintaan. Jadi sebahagian kamu ini adalah seseorang dari masa lalu. Kebanyakan energi yang saya rasakan di sini adalah energi dari seseorang yang kamu sudah kenali, yang memang kamu sudah kenali. Sebahagian kecil orang baru, mungkin sudah dikenali teman sekolah, teman sepermainan waktu kecil, tapi tidak pernah mengikat hubungan cinta. Jadi energinya seperti itu. Sebahagian besar, yang paling besar energi yang saya terasakan, kamu pernah menjalin hubungan dengannya dan memulakan semula. Jadi
Akan ada, ia berlaku sama ada bulan Mac ataupun 3 bulan selepas kamu menonton reading ini. Jadi ada pencerahan, ada penjelasan, ada seseorang berterus terang menyampaikan rasa cinta, rasa suka dengan kamu, keinginan untuk memulakan hubungan baru dengan kamu. Okay. Alright. Energi setakat ini energinya bagus ya. Apa pula yang berlaku pada bulan Disember? Apa yang berlaku pada bulan Disember? Ada apa dengan Disember? Ada apa dengan Disember? Ada apa dengan Disember? Ada apa dengan Disember? Ini ada dua energi berbeza ya, kumpulan satu. Kamu seperti saya mengesan kehadiran dua energi berbeza dalam hidup kamu. Untuk cinta 365 harimu ini, saya mengesan dua energi baru. Energi masa lalu, energi hubungan baru. Ini seperti seseorang yang on and off dengan kumpulan satu. Tidak ada komunikasi sebelum ini, kamu memberi peluang kedua buatnya. Dan ini pastinya energi baru ya. Ikatan baru, ikatan cinta yang baru. Okay, apakah bulan Disember? Berikan saya penjelasan dan pencerahan. Disember untuk kaset. Ada seseorang dalam energimu ya. Kumpulan satu ataupun ini adalah energi kamu juga mengingati seseorang. Kamu mengingati seseorang. Sangat kuat dalam ingatanmu ya. Okey. Jika kamu belum menemui seseorang yang punya energi twin flame, kalau kamu tidak percaya tentang twin flame tidak apa, tetapi yang pastinya dia adalah seseorang yang cerminan kepada sikap dirimu. Jadi kalau engkau mengingati dia, dia juga mengingati dirimu. Nah, hal ini berlaku pada bulan Disember. Hal ini berlaku 12 tahun yang lalu. Saya sebenarnya mahu mengatakan hal ini berlaku 12 bulan yang lepas. Tetapi saya merasakan ini untuk sebahagian, ini message untuk seseorang tertentu dalam kumpulan satu ini ya. Saya merasakan ini pasangan yang pernah seseorang yang pernah engkau bertemu, pernah ada komunikasi dengannya 12 tahun yang lalu, muncul kembali dalam pikiranmu. Dan dia juga mengenang engkau kembali. Nah, saya seperti mengesan energi Aquarius di sini ya. Apa yang berlaku dalam tahun ini? Berikan saya penjelasan pencerahan dalam tahun ini. Okey. Kumpulan satu, kalau kamu merasakan apa yang berlaku sebelum ini dalam engkau mengalami kesulitan dalam perhubunganmu, saya merasakan dalam tempoh 365 hari, kamu akan mengalami perubahan besar dalam hubunganmu. Dan saya merasakan apa yang berlaku di sini seseorangnya. Ini adalah energi seseorang dalam hidupmu. Engkau diperhatikan oleh seseorang dari masa lalumu. Dan dia melihat engkau bertumbuh, engkau berjaya meneruskan perjalanan hidup dengan tenang tanpa dirinya. Kemungkinan seseorang dari 12 tahun yang lalu, seseorang yang kamu kenali 12 tahun lalu, seseorang yang terpisah denganmu sama ada 12 bulan lalu ataupun 12 tahun yang lalu. Sesuatu tentang 12. Sesuatu yang berlaku bulan Disember. Nah, yang memerhatikanmu adalah seseorang yang sudah engkau terpisah ya, sudah berpisah denganmu.
Cinta 365 hari, kumpulan 1. Cinta 365 hari, kumpulan 1. Cinta 365 hari, kumpulan 1. Berikan saya penjelasan pencerahan. Cinta 365 hari, kumpulan 1. Dalam tempo beberapa bulan lalu atau beberapa bulan akan datang, kenapa ya mungkin ada di antara kamu yang punya zodiak Cancer ya. Tetapi dalam beberapa bulan lalu dan kamu berada dalam situasi pikiran negatif, kamu ada depression yang berkaitan dengan relationship, kesedihan, kekecewaan menyelubungi perjalanan cintamu. Kamu bakal keluar daripada situasi ini. Dalam beberapa bulan akan datang, saya diberi angka 3. Jadi saya merasakan 3 bulan akan datang. Dalam tempoh 3 bulan akan datang, ataupun jika kamu menonton reading ini pada bulan Januari, saya merasakan dalam bulan Mac kamu akan keluar daripada situasi ini. Kamu akan lebih aman, damai dan tenang. Malahan saya merasakan kamu akan dapat perhatian yang luar biasa daripada 2 energi. Seseorang dari masa lalumu, ada energi baru yang muncul. Lihat, kamu ada 6 of Wands. Kamu sangat mendapat perhatian. Malah energi-energi yang engkau tidak inginkan, pribadi-pribadi yang sudah engkau cuba lupakan, yang sudah engkau lupakan, muncul kembali. Saya merasakan energi itu pasti akan datang, akan muncul kembali dalam tempoh 3 bulan ke hadapan. Dan kamu akan berada dalam situasi harus membuat pilihan ya. Cinta 365 hari, kumpulan 1. Cinta 365 hari, kumpulan 1. Yang harus diketahui oleh kumpulan 1. Oke, kumpulan 1. Kamu ada Queen of Swords. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kamu ada pilihan-pilihan, akan muncul beberapa energi, beberapa pribadi, dan kamu harus membuat pilihan. Dan saya merasakan kamu berada dalam Queen of Swords energy. Ya, kamu berhak memilih siapapun kamu ya, lelaki atau perempuan, tidak kisah ya. Saya lihat dalam tempoh 365 hari ini, kamu tidak akan ragu-ragu, ya, kamu tidak akan ragu-ragu menolak seseorang yang engkau rasa engkau tidak rasa percaya dengan ketulusan dan kejujurannya, datang dengan kepura-puraan. Itu yang saya terasakannya. 6 of Cups. Okay. Kamu akan berbaik semula ya. Saya melihat kamu akan memperbaiki hubunganmu dengan seseorang dari masa lalu. Saya juga merasakan kamu akan ada energi dari masa lalu yang hadir kembali kepada kamu, menghubungi kamu kembali, ingin memilikimu. Pastinya membawa hadiah buat kamu. Saya melihat dia akan, kalau bukan memberikan pemberian hadiah, dia akan membawa aura baru, membawa attitude yang baru, sikap yang baru ketika bertemu dengan kamu. Cinta 365 hari, kumpulan 1. Terima kasih. Page of Cups, 10 of Cups, 7 of Swords. Akan ada seseorang muncul dalam hidupmu, kumpulan 1, yang akan berusaha melakukan apa saja cara demi untuk mendapatkan kumpulan 1. Dia melihat kamu sebagai kebahagiaannya. Dia melihat kamu sebagai engkaulah cinta sejatinya. Nah, saya merasakan dia adalah seseorang yang pernah
pernah menghadirkan orang ketiga dalam hidupmu. Jadi kedua-dua energi ini ya, saya merasakan ada 3 energi di sini. Wow, kumpulan 1. Siapa mereka ini saya tidak pasti. Dalam tempo 365 hari ini, kebanyakan kamu kumpulan 1, kamu akan menerima kemunculan kembali 3 pribadi. Dan mereka semuanya, kena saya merasakan 2 energi dari masa lalu, dan kedua-duanya mahu memperjuangkan untuk bersama untuk memperbaiki hubungan dengan kumpulan 1. Dan 1 energi baharu juga juga akan berusaha melakukan apa saja untuk mendapatkan kumpulan 1. Mesej dan panduan untuk kumpulan 1. Mesej dan panduan untuk kumpulan 1. Mesej dan panduan untuk kumpulan 1. Mesej, panduan dan nasihat untuk kumpulan 1. Mesej dan panduan untuk kumpulan 1. Mesej dan panduan untuk kumpulan 1. Apapun, okey, engkau akan menemui kebenaran sesuatu perkara yang engkau cari. Engkau akan menemui seseorang yang benar-benar jujur. Seseorang yang benar-benar jujur ingin memilikimu, ingin jujur dalam perhubungan akan muncul. Kemungkinan dalam tempo 365 hari ya, kemungkinan dalam tempo setahun. Ini tidak akan muncul dalam waktu terdekat. Saya merasakan dalam masa setahun hal itu akan terjadi. Dan yang pastinya kumpulan 1, bila saya mengatakan ini, jika kamu berada dalam kesulitan hubungan romantik, kesulitan fikiran, saya tahu ia sangat sukar untuk dijalani ya. 12 bulan, 1 tahun, itu adalah tempo yang kamu rasakan sangat lama, sangat panjang masanya. Terlalu lama untuk masa itu muncul dalam hidup kamu. Tetapi tanpa kamu sedari, kamu akan berada dalam situasi itu. Saya melihat kad yang kamu pilih pun mengingatkan saya kepada Six of Swords, menuju ke air tenang. Jadi dalam tempo 12 bulan, kamu akan menemui ketenangan jiwa. Kamu akan berada dalam hubungan romantik yang stabil, yang lebih kamu akan berada dalam emosi bahagia dalam hubungan romantik. Dan siapapun yang engkau terima, kumpulan 1 sama ada dari masa lalumu ataupun orang baru, itu terpulang kepada dirimu sendiri. Dan katanya di sini, jangan pernah, message buat kamu ya, jangan pernah hilang pengharapan terhadap cinta sejati. Dalam percintaan ada kalanya kita harus bertahan dalam apapun situasi untuk menemui cinta sejati. Untuk menghadirkan cinta sejati dalam hidup kita, ada kalanya kita harus bertahan dalam pengharapan. Oke, jadi kumpulan 1, itu message yang saya ada buat kamu. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Sudi-sudikan like, subscribe, share, komen video ini. Dan saya mengharapkan komen positif ya. Jadi terima kasih atas kehadiran Anda semua. Saya sangat menghargai sokongan kumpulan 1. Hingga jumpa lagi. Bye. Hai, untuk Anda yang memilih kumpulan 2, ini adalah general reading untuk kumpulan 2. Dan ya, sebahagian energinya energi Anda yang terbacakan, sebahagiannya lagi adalah energi orang lain yang terbacakan.
Okey, jadi letak diri Anda di mana berada, ambil mana situasi yang tepat sesuai dengan perjalanan cinta semasa kumpulan 2. Okey. Baik, kumpulan 2, saya mengesan energi Earth sign di sini, Taurus, Virgo, Capricorn. Saya juga mengesan energi Gemini dan Libra serta Scorpio. Jadi zodiak itu sama ada itu adalah zodiak sun sign Anda. Ia juga mungkin zodiak sun sign pasangan kamu, pasangan yang difikirkan oleh kumpulan 2, ataupun zodiak-zodiak itu berada dalam carta astrologi kumpulan 2. Nah, bulan Disember mungkin bulan yang bermakna buat kumpulan 2, nombor 12. Januari, Februari itu adalah bulan-bulan yang penting saya merasakan di sini, juga bulan Mac. Saya juga melihat 1 Februari, 2 Januari, 12 Desember, 3 Desember. Ya, itu saja nombor yang saya lihat di sini. Okey, dan saya juga mendengar sebelum saya dalam persiapan untuk melakukan reading kumpulan 2, saya mendengar ayat ini ya, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Tuhan sandaranku dan aku hanya berharap padamu. Engkau satu-satunya andalanku, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, engkau sumber pengharapan dan kedamaianku. Nah, dengan kad have faith di sini ya, saya merasakan situasi, kebanyakan kamu kumpulan 2, situasi percintaanmu saat ini, engkau sedang berusaha untuk teguh dalam pengharapan. Ada energi dalam hidup kamu yang berusaha untuk mengharapkan kemaafan daripada kumpulan 2. Dan kumpulan 2 kamu berharap agar ada seseorang dalam hidup kamu mengubah pribadinya, dan kata-kata kemaafan yang terungkap dari mulutnya itu benar-benar tulus dari hatinya. Tapi yang pastinya saya merasakan di sini, kamu sedang berjuang bertahan dalam hubungan ini. Walau sulit sekali situasi percintaanmu, engkau masih memandang positif, engkau masih ada pengharapan positif agar hubungan berjalan dengan baik, boleh berterusan berkekalan dan menuju ke arah kesempurnaan perhubungan, harmoni dalam perhubungan. Jadi itu energi yang saya terasakan di sini ya. Oke, jadi kita lihat apa kata card, oracle card. Mohon berikan saya penjelasan dan pencerahan hal-hal yang sudah diketahui oleh kumpulan 2 sebagai penjelasan untuk cinta 365 hari kumpulan 2. Tunjukkan hal-hal yang tersembunyi, yang terahsia, yang tidak dijangkakan oleh kumpulan 2. Sudah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku dalam hubungan cinta kumpulan 2. Nah, ya mungkin sesuatu penceritaan ini mungkin sudah berlaku ya. Ada di antara kamu sedang mengalaminya, tetapi ada di antaranya hanya akan berlaku pada masa akan datang dalam sepanjang tempo 365 hari. Oke, jadi setiap pribadi itu punya energi yang berbeza-beza, time frame berbeza-beza mengalami suatu peristiwa. Oke. Perjalanan cinta 365 hari kumpulan 2 yang harus mereka ketahui. Oke, apapun yang engkau harapkan, akan ada sesuatu keharmonian, sesuatu yang akan berlaku pada masa akan datang. Jadi saya merasakan ada berita baik yang akan kamu terima, tetapi bukan waktu yang terdekat. Bukan waktu yang terdekat. Di saat kamu menonton reading ini, perhatikan ataupun coba ingat kembali hal-hal yang sudah engkau nampak, yang engkau lalui. Saya melihat sesuatu yang berkaitan dengan kamu mendapat berita
pencerahan tentang sesuatu yang berlaku dengan cermin mata. Ada event minum-minum. Kamu duduk minum bersama dengan seseorang, berkumpul bertemu dengan seseorang. Jadi ada pertemuan. Jadi itu mungkin penguatan kepada ini adalah reading untuk dirimu. Okey. Seseorang di sini lahir bulan Januari ataupun kamu punya zodiakmu adalah Capricorn ataupun Aquarius, okey. Tetapi saya merasakan kebanyakan kamu berada dalam Capricorn-nya. Energi yang terbesar dalam kumpulan 2, saya mengesan energi Capricorn. Jadi ada sesuatu yang berlaku pada bulan Januari. Januari adalah penting buat kamu, bulan penting buat kamu. Saya sudah menyebutkannya sebelum ini. Okey. Ada suatu perkara yang belum waktunya, belum tiba waktunya. Keinginanmu mungkin, apa yang engkau kehendaki, pengharapanmu. April. Sesuatu yang berlaku pada bulan April. Jadi kita lihat apakah penjelasan dan pencerahannya. So, April adalah energi Pisces dan Aries. Berikan saya ini energi. Cinta 365 hari kumpulan 2. Cinta 365 hari kumpulan 2. Cinta 365 hari kumpulan 2. Apa yang berlaku pada masa akan datang? Apa yang boleh dijangkakan? Apa yang harus dijangkakan oleh kumpulan 2 pada masa akan datang? Okey. Nah, kad ini keluar pada kumpulan 1. Kalau sebelum ini kamu ragu-ragu memilih sama ada memilih kumpulan 1 ataupun kumpulan 2, saya merasakan ada message buat kumpulan 2 di kumpulan 1 ya. Okey, jadi saya merasakan ada sesuatu keputusan yang kamu ambil pada masa lalu. Jadi kamu berada dalam situasi antara dua energi dalam hidup kamu pada masa lalu. Memilih seseorang. Saya merasakan seseorang yang sebelum ini adalah punya hubungan toksik dengan kumpulan 2. Jadi kamu harus memilih sama ada untuk bersama seseorang yang ini ataupun seseorang yang baru. Jadi kamu mengalami apa ya? Godaan, yes. Itu perkataan yang tepat. Kamu mengalami godaan untuk menarik diri daripada situasi. Nah, situasi yang saya katakan di sini tidak semestinya situasi hubungan romantik dengan seseorang. Kamu mungkin godaannya mungkin kamu meninggalkan keluargamu. Kalau sebelum ini kamu fokus kepada keluarga, godaan yang engkau terima, cobaan yang engkau terima adalah engkau mengalihkan fokusmu, tumpuanmu kepada seseorang. Jadi ini seperti kamu memperjudikan situasi semasamu demi untuk masa depan. Kamu melihatnya sebagai masa depan yang cerah. Hubungan barumu dengan seseorang itu sebagai pembawa masa depan yang cerah. Kemungkinan seseorang ini selalu menghubungimu dan setiap berita yang baik, hal yang baik dikongsi bersama dengan kumpulan 2. Kamu selalu ada pertemuan yang bahagia. Satu tentang cermin mata. Kemungkinan kumpulan 2 kamu memakai cermin mata ataupun dia juga menggunakan cermin mata ya. So untuk sebahagian kamu, kumpulan 2, hal ini hanya akan berlaku pada masa akan datang. Ada yang sudah melalui situasi ini. Ada yang sedang dan akan melalui situasi ini. Kalau kamu belum melalui situasi ini, ya, saya menjangkakan
akan berlaku kesulitan, sedikit kesulitan. Kamu menemui sedikit kesulitan dalam cinta 365 harimu kerana muncul godaan untuk engkau memperjudikan nasib hubungan semasamu. Yang saya merasakan ada kumpulan 2, kebanyakan kamu mengalami, sama ada sedang mengalami ataupun pernah mengalami hubungan toksik. Saya belum mengesan energi hubungan toksik pada masa hadapannya yang dibawa oleh seseorang dari masa hadapan. Apakah Januari kepada kumpulan 2? Berikan saya penjelasan dan pencerahan untuk Januari kumpulan 2. Cinta 365 hari kumpulan 2. Okey. Nah, sama ada sebulan yang lalu, 1 bulan akan datang atau bulan Januari. Dan di saat saya membacakan reading ini bulan Januari ya. Jadi bila-bila masa pun kamu menemui reading ini, Januari pastinya membawa makna tertentu kepada kamu. 1 bulan lepas, 1 bulan yang akan datang. Jadi maksudnya kalau 1 bulan lepas, kalau kamu menonton reading ini pada bulan Mac, sesuatu berlaku pada Januari lepas, 1 bulan akan datang, bulan April, dan juga Februari adalah bulan yang bermakna, membawa makna kepada kamu. Mungkin hal ini menjadi kenyataan. Kerana kumpulan 2, saya melihat kamu mengakhiri satu situasi dalam perhubungan. Sama ada kamu benar-benar menutup hubungan dengan seseorang, memutuskan hubungan dengan seseorang, ataupun kamu mengakhiri situasi, cara perhubungan itu, hubungan toksik dengan seseorang, dan menjalani hubungan yang baru, cara menjalani perhubungan yang baru. Saya melihat Cancer, kamu mungkin punya hubungan dengan Cancer ya, Cancer dan Scorpio begitu. Jadi kamu bakal mengalami perubahan. Kamu bakal mengalami kesembuhan luka batin. Ini yang akan kamu lalui dalam tempo 365 hari. Cinta 365 harimu, kumpulan 2, mengundang kesembuhan luka batin. Tetapi untuk kamu mengalami kesembuhan luka batin, kamu harus mengalami situasi memutuskan hubungan dengan situasi masa lalu. Menghentikan cara hidup lalu. Jadi ibaratnya seperti kamu mati hidup semula. Kamu matikan diri kamu, matikan hubungan dari masa lalu dan bangkit menjadi kumpulan 2 yang baru. Kamu akan melalui situasi ini, kamu akan melalui hal ini, dan saya merasakan keharmonian akan muncul. Jalanmu yang berliku-liku akan diluruskan. Kalau sebelum ini kamu berada di lembah yang kelam, kamu akan keluar dari lembah yang kelam dan menjalani hidup yang terang, yang cerah, yang ceria. Kamu akan mendaki, wow, saya tidak pernah melakukan reading dengan kata-kata berbunga-bunga seperti ini. Mungkin ada di antara kamu suka berpuisi, penulis, saya tidak pasti. Tapi saya merasakan ada vibe penulis di sini. suka kata-kata puitis. Okey. Yang pastinya, okey, hentikan. Mohon hentikan. Buang energi ini. Siapa yang suka berpuisi? Yang pastinya saya melihat di sini, kamu bakal mengalami perubahan. Kamu mengalami transformasi hidup. Bukan saja mengalami transformasi dalam hubungan romantik, tetapi secara peribadimu, kamu mengalami transformasi. Kamu akan menjadi kumpulan 2 yang baru. Auramu lebih positif, vibrationmu. Kamu ada high vibration, menjadi manusia yang high vibration di sini. Okey, apakah penjelasan untuk it's not the right time? Ya.
Namun masa ini, buat masa ini, kumpulan 2, saat ini kalau kamu belum lagi berada dalam keharmonian hubungan, karena saya merasakan hubungan yang harmoni itu hanya berlaku di saat kamu berdamai dengan jiwamu sendiri. Kamu sendiri harus mengalami kesembuhan luka batin. Jadi kalau kamu belum berada di situ, teruskan pengharapan hubunganmu, kamu akan mengalami hubungan yang baik. Cuma belum tiba masanya. Bukan waktunya, saatnya pasti akan tiba. Dan bilakah saat itu tiba? Di saat kamu boleh menjalani hidup yang harmoni dengan diri sendiri. Memperbaiki hubungan dengan diri sendiri terlebih dahulu. Jadi harus membuang kebergantungan terhadap pasangan. Kebergantungan emosi ya, bukan kebergantungan dalam melakukan perkara-perkara di rumah, tetapi kebergantungan terhadap kebergantungan emosi daripada pasangan. Terlalu mengongkong pasangan mungkin, ataupun engkau merasakan pasanganmu terlalu mengongkong dirimu. Ada seseorang di sini yang merasa tidak cukup perhatian. Jadi hal-hal seperti itu, kamu harus keluar daripada energi itu. Apakah not the right time kepada kumpulan 2? Apakah not the right time kepada kumpulan 2? Okey, kamu sedang mengalami pertumbuhan pribadi. Kamu sedang mengalami perubahan secara pribadi. Kerohanianmu sedang diubah. Sehingga saatnya kamu punya emosi yang stabil. Dirimu sendiri punya emosi yang stabil. Kamu akan mengundang pasangan yang punya emosi yang stabil. Mengasihi, bukan sekadar mencintai, tapi penuh dengan rasa kasih, cinta kasih terhadap dirimu. Jadi kumpulan 2, selama saya melakukan reading di YouTube, bila saya menyampaikan kata-kata seperti ini, ada yang merasa tidak senang, ada yang merasa dirinya ditegur. Ya, kalau kamu terbuka untuk menerima teguran, kamu sudah berada di landasan yang tepat. Saya juga manusia yang tidak sempurna ya. Jadi saya juga harus sentiasa ditegur. Message ini adalah untuk kumpulan 2. Dalam waktu yang sama saya belajar daripada teguran untuk kumpulan 2. Saya juga merasa ditegur daripada reading. Jadi kalau kamu tidak terbuka untuk menerima teguran, reading ini bukan untuk kamu. Belum tiba waktunya untuk kamu berada dalam energi ini. Ya. Okay. Saya harap apapun kata-kata negatif, reading negatif yang terbacakan dalam reading ini, semoga itu boleh menjadi sumber untuk pertumbuhan pribadi. Yang positif menjadi sumber kekuatan, penghiburan, dan panduan untuk meneruskan kelancaran perjalanan hidup. Ya. Okay. Apakah April? Kumpulan 2. Perjalanan cinta 365 hari kumpulan 2, April. Saya merasakan ini adalah wow, okay. Good. Sama ada pada bulan April yang lepas, April akan datang, sesuatu yang berlaku di bulan April. Ada hal yang terbongkar ke pengetahuanmu, ataupun ini sudah berlaku 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu, jika kamu belum berada dalam situasi ini, 4 bulan akan datang, bulan April, kamu akan mengetahui bahawa kamu akan mendapat informasi. Okey, kamu akan mendapat informasi ada seseorang dalam hidupmu yang sebenarnya mempunyai lebih daripada satu hubungan, menjalani lebih daripada satu hubungan yang membuatkan dia tetapi
saya merasakan hubungan yang dilakukannya itu lebih kepada untuk suka-suka sahaja. Ya, untuk suka-suka sahaja. Bukan serius untuk bersama dengannya. Dan ada seseorang dalam energi kamu juga, ada seseorang dalam energi kamu juga yang sebenarnya menjadikan kamu sebagai option sahaja, sebagai hubungan suka-suka sahaja, bukan serius untuk bersama denganmu. Dan ini pastinya membawa kepada perubahan di dalam dirimu, transformasi di dalam dirimu. Engkau mengalami cara menjalani hubungan romantik. Oke, jadi wow, ada di antara kamu, ya saya kerap mendengar Capricorn. Kamu mungkin Capricorn ataupun ini adalah Capricornnya. Jadi siapapun dia dalam hidupmu yang punya option lain di luar, yang menjadikan kamu sebagai option saya mendengar, dia akan keluar daripada energi ini. Dia tidak mahu lagi berada dalam energi ini dan mahu hubungan denganmu lebih teguh lagi. Dia akan mengubah caranya menjalani perhubungan dengan kumpulan dua. Tetapi hal ini tidak semestinya berlaku pada bulan April. Informasi yang kamu ketahui pada bulan April, 4 bulan ke depan, 4 bulan sebelum, ya 4 bulan sebelum ini, 4 bulan ke belakangnya ya. Jadi informasi ini membawa kepada situasi hubungan yang teguh, perubahan dalam dinamik perhubunganmu. Oke, itu yang saya terasakan di sini ya. Oke, cinta 365 hari kumpulan 2. Cinta 365 hari kumpulan 2. Cinta 365 hari kumpulan 2. Cinta 365 kumpulan 2. Berikan saya. Nah, sebahagian kamu, penceritaanmu terbalik ya. Ada di antara kumpulan 2, dia bermula dari sini. Ada di antara kamu bermula dari sini. Energinya bermula dari sini. Nah, ada di antara kamu yang berpisah. Ada di antara kamu yang berpisah dengan pasangan. Karena kamu mengetahui bahwa informasi yang kau ketahui dia punya pilihan yang lain. Lalu kamu memulakan hidup baru. Kamu mengalami karena hal yang berlaku di sini. Karena perpisahan ini mengubah secara total cara engkau menjalani kehidupan. Engkau mengalami pertumbuhan pribadi. Rasa kecewa, rasa sedih, sakit hati yang diberikan oleh seseorang dalam hidupmu, itu yang membawa kepada kesembuhan luka batinmu. Nah, ini adalah energi orang lainnya. So, saya merasakan ada di antara kamu bermula dari sini. Ada di antara kamu, penceritaan 365 harimu bermula dari sini. Jadi kamu bermula dengan perpisahan. Untuk sebahagian kamu bermula dengan ada sesuatu yang kamu ambil keputusan pada masa lalu. Jadi bila saya channeling, saya tidak ingat apa yang bukan semua saya ingat apa yang saya sudah katakannya, sebab saya sampaikan apa yang saya nampak, apa yang saya dengar. Kamu boleh ulang semula video ini ya. Oke, cinta 365 hari kumpulan 2. Cinta 365 hari kumpulan 2. Oke. Kekuatan. Six of Swords, Seven of Swords, Page of Swords. Nah, ini adalah pencerahan dan penjelasan, penguatan sahaja.
yang pastinya apapun informasi rahsia yang disimpan oleh seseorang dalam hidup kamu, seseorang yang selingkuh, yang mencurangi kamu, yang membohongi kamu, hal itu akan terbongkar ke pengetahuanmu. Engkau akan ketahui dan itu membuatkan engkau, okey, ini hanya menunggu waktu sahaja ya. Kalau pencerahan, penjelasan, terbongkarnya satu rahsia yang engkau tunggu, ini hanya menunggu waktu sahaja. Saya melihat bulan penuh ya. Jadi akan ada rahsia yang terbongkar pada bulan penuh, sama ada bulan penuh bulan Januari ataupun bulan penuh bulan April. Okay, pada bulan purnama selepas bulan sepanjang bukannya bagaimana saya mengatakan, ketika bulan purnama di bulan Januari, ada di antara kamu ketika bulan purnama di bulan April, kamu akan menemui pencerahan, penjelasan, kamu akan dapat membongkar rahsia yang disimpan oleh seseorang. Dan saya merasakan informasi rahsia yang terbongkar itu akan membawa perubahan yang baik. Walaupun ianya membuatkan kamu rasa sedih, kecewa, rasa dikhianati, tetapi ia akan memberi kekuatan baru kepada dirimu. Ya, ia akan membawa healing energy buat kumpulan 2. Okey. Kamu akan secara total keluar daripada fikiran negatif. Secara total mengalami keharmonian di dalam jiwamu. Itu yang berlaku dalam 365 hari. Okey. Energi Aries keluar di sini. Kumpulan 2. Setelah kamu mengharungi liku-liku, mengharungi perjalanan cinta yang berliku-liku, akan ada kebahagiaan yang muncul dalam tempoh ini. Cinta, kamu akan sampai ke tahap bahagia bersama pasangan. Kamu akan menemui tahap keharmonian bersama dengan pasangan. Jadi, teruskan dalam pengharapan apapun situasimu saat ini. Karena saya melihat energinya sedang menanti terbongkarnya satu rahsia yang kamu cari, kebenaran kepada sesuatu perkara yang kamu cari-cari. Perubahan sikap seseorang, perubahan dalam suasana hubunganmu. Ya, semuanya itu engkau akan sampai ke tahap itu, engkau akan sampai ke situasi itu. Jadi jangan pernah hilang pengharapan. Itu message yang saya ada untuk kumpulan 2. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Sudi-sudikan like, subscribe, share atau komen video ini. Hingga jumpa lagi di reading akan datang. Bye. Hello, hi untuk kamu yang memilih kumpulan 3. Kumpulan 3 ya. Ini adalah bacaan secara umum untuk Anda. Gunakan kebijaksanaan masing-masing untuk menyesuaikan penceritaannya dengan situasi Anda ya. Sebahagian penceritaan adalah untuk Anda, sebahagian lagi adalah energi orang lain. Seandainya reading ini langsung tidak menepati situasi Anda, kamu tidak faham penceritaannya, jangan dipaksakan. Boleh memilih reading dari kumpulan yang lain, mungkin ada message Anda di sana. Okey, untuk kumpulan 3, saya mengesan energi
Gemini, Libra, Sagittarius, Aries dan apa ya? Pisces, yes, Pisces. Leo juga ada di sini. Jadi saya mengesan energi Gemini, Libra, Leo, Sagittarius, Aries, Scorpio dan Pisces. Nah, zodiak ini mungkin zodiak kumpulan 3 ataupun pasangan kumpulan 3, atau zodiak ini ada di dalam carta astrologi Anda. Okey. Cuma ini energi yang saya terasakannya. Kalau kamu memilih kumpulan ini, tidak semestinya zodiak itu ada di dalam zodiak kamu ya. Tetapi itu energi terbesar yang saya terasakan di sini. Okey, dan saya juga merasakan untuk kumpulan 3, kebanyakan kamu sudah memilih diri kamu sendiri. Kamu memilih untuk mengasihi diri kamu sendiri. Sebelum ini saya merasakan kamu terlalu memberi peluang kepada pasanganmu. Kamu terlalu fokus. Kamu terlalu mengambil berat pasanganmu, mengambil berat seseorang yang hadir dalam hidup kamu. Tetapi kali ini saya merasakan saat ini kamu sudah mengalami perubahan besar dalam hidup kamu. Kamu mengalami perubahan cara menjalani kehidupanmu. Kamu memilih untuk mengasihi dirimu sendiri, dan saya melihat nombor 8 sebagai nombor penting buat kamu. Ada sesuatu yang berlaku di bulan Ogos yang mengubah seluruh dinamik perjalanan cintamu ya. Saya merasakan kamu lebih fokus kepada keuangan, kepada career, fokus kepada rumah. Saya tidak pasti, tapi saya melihat rumah di sini seperti kamu fokus untuk memperbaiki keadaan rumah. Seseorang di sini mungkin lebih fokus untuk membina rumah, begitu, rumah ya. Keperluan di dalam rumah, lebih fokus kepada menyediakan segala keperluan kecukupan di dalam rumah. Jadi itu energi awal yang saya terasakan di sini. Pesanan buat kamu ya. Kalau saat ini kamu belum berada dalam energi ini, percayalah bahawa kamu sebenarnya kumpulan 3, kamu layak dicintai dan mencintai. Kamu layak mendapat penghargaan yang sepatutnya kamu dapat. Apapun yang berlaku kepada kehidupan kamu saat ini adalah pimpinan. Saya mendengar untuk seseorang tertentu. Nah, jangan ambil ini sebagai pesanan panduan buat Anda ya. Kalau ini bukan sistem kepercayaan yang kau pakai. Tetapi saya mendengar begini. Ini adalah pimpinan Roh Kudus untukmu. Untuk sebahagian kamu ini adalah pimpinan daripada Tuhan untuk kamu. Pimpinan daripada entiti tertinggi yang kamu sembah ya. Jadi kamu sudah berada di landasan yang tepat, dalam perjalanan yang tepat. Mohon berikan saya energi kumpulan 3. Cinta 365 hari kumpulan 3. Yang harus mereka ketahui, tunjukkan kepada saya hal-hal yang tersembunyi, yang terasa, yang tidak dijangkakan oleh kumpulan 3 sudah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku dalam cinta 365 hari mereka. Tunjukkan hal-hal yang sudah diketahui sebagai pencerahan dan penjelasan. Terima kasih. Perjalanan cinta kumpulan 3. Perjalanan cinta 365 hari kumpulan 3. Okey, bahagia sudah berada hampir denganmu. Ataupun ada di antara kamu saat ini kamu sudah mengalami keharmonian dalam hidup. Saya melihat ada yang mengakhiri zaman bujangnya, zaman singlenya. Sama ada kamu melangkah ke alam perkahwinan, ataupun ada di antara kamu yang punya relationship. Kamu menemui cinta sejatimu. Kamu akan bersama dengan cinta sejatimu.
Sebahagian kamu akan ada sesuatu yang penting berlaku dalam beberapa minggu akan datang. Jadi bila-bila masa kamu menemui reading ini, bila-bila masa kamu berada dalam reading ini, akan ada sesuatu yang baik bertumbuh dalam tempoh beberapa minggu akan datang. Sesuatu yang engkau tidak jangkakan berlaku. Sesuatu yang engkau tidak jangkakan berlaku. Nah, sebahagian kamu, pasangan hidupmu yang engkau temui, seseorang yang engkau tidak, bukan seperti yang engkau jangkakan. Sikapnya, orangnya tidak seperti pasanganmu yang sebelum ini. Seseorang yang tidak engkau jangka akan menjadi pasanganmu. Ya. Nah, kemungkinan juga kamu akan meninggalkan, karena saya melihat di sini, kamu akan meninggalkan hubungan lama, situasi hubungan lama, dan kamu akan menemui hubungan barumu. Nah, di saat kamu merasakan ada sesuatu di sini ya, ada seseorang di sini yang di saat dia merasakan seperti sudah tidak ada cinta untuknya, hilang pengharapan menemui cinta sejati, masa itu kamu akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar mencintaimu setulus hati. Ada sesuatu yang berlaku pada bulan Februari nanti. Okey, reading ini saya lakukan pada bulan Januari. Jadi ia tepat seperti beberapa minggu akan datang akan melangkah ke bulan Februari. Jadi seandainya kamu menemui reading ini di bulan Januari, akan ada sesuatu berlaku dalam bulan Februari. Tetapi jika kamu berada dalam reading ini selepas beberapa bulan akan datang, bukan pada bulan Januari, jadi akan ada sesuatu yang berlaku pada bulan Februari akan datang, pada tahun yang akan datang, ataupun akan ada sesuatu yang penting berlaku dalam bulan kedua selepas anda menonton reading ini. Okey. Nah. Okey, di bawah dek kamu ada Ogos, Mei dan Disember. Saya merasakan ini energi seseorang yang kamu temui. Sama ada dia lahir pada bulan Ogos, Mei ataupun Disember, atau ini adalah, dan ada di antara kamu ini adalah energi kamu sendiri. Sebentar tadi dari awal tadi saya mengesan energi Gemini, Libra, Sagittarius dan Leo. Jadi kemungkinan ada di antara kamu adalah Leo kelahiran Ogos, Gemini kelahiran Mei, dan Sagittarius kelahiran Desember. Energi cinta 365 hari kumpulan 3. Berikan saya penjelasan, pencerahan, hal-hal yang terahsia, yang tersembunyi, yang tidak dijangkakan oleh kumpulan 3 sudah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku dalam cinta 365 hari mereka. Apakah just around the corner? Berikan saya penjelasan, pencerahan. Just around the corner. Saya mendengar pasanganmu sebenarnya seseorang yang engkau cintai, yang mencintai engkau setulus hatimu, bukan berada jauh daripadamu. Dia berada dekat-dekat denganmu sahaja, tetapi engkau tidak menyedari kewujudannya dalam hidupmu. Ya, ada seseorang yang sentiasa memerhatikan engkau. Engkau tidak sedar dia memerhatikan engkau, dia punya keinginan untuk merapatkan diri denganmu. Saya merasakan dia punya sikap yang tidak seperti yang engkau inginkan. Kalau selama ini kamu berhubung dengan seseorang yang punya sikap tertentu, tetapi saya merasakan
ini bukan apa ya, ini bukan seleramu, lebih kurang begitu. Dia bukan seleramu, se, dia bukan seseorang yang seperti yang engkau kebiasaanmu, tidak seperti keinginan biasamu begitu. Tetapi dia punya cinta, dia punya rasa cinta dan rasa kasih yang tulus buatmu ya, kumpulan 3. Jadi mungkin kamu, untuk kebanyakan kamu, saya merasakan kamu belum berhubung dengannya. Kamu belum ada ikatan perasaan dengannya. Bukan ikatan perasaan. Dia sudah sedar kehadiranmu, tetapi engkau seperti memandang sebelah mata terhadapnya. Kamu belum ada ikatan. Girl with a snake. Saya merasakan kamu masih bersama dengan seseorang. Dia mungkin masih bersama dengan seseorang. Kamu juga masih bersama dengan seseorang. Sebab itu hubungan ini belum menjadi kenyataan. Apakah in a few weeks? Apakah in a few weeks? Kad yang kamu pilih ini, kumpulan 3, saya juga merasakan seperti kamu bakal menjalani in future ya, pada masa akan datang, kamu akan menjalani kehidupan yang harmoni. Energinya seperti Ten of Cups. Pelangi hadir selepas hujan seperti itu. Jadi kamu akan menjalani hidup bahagia. Kamu akan berada dalam energi harmoni, bahagia, menemui pasangan yang tepat buatmu setelah engkau melalui kehancuran dalam perhubungan. Saya juga merasakan energi Six of Swords di sini, menuju ke air yang tenang. Okay, apakah in a few weeks untuk kumpulan 3? Kalau ini yang engkau inginkan, kumpulan 3, claim reading ini ya. Dalam masa beberapa minggu, beberapa minggu itu panjang waktunya ya. Dia boleh jadi 1 hingga 7 minggu. Oke, itu time frame yang diberikan kepada saya. Dia boleh jadi 1 hingga 7 minggu. Akan ada seseorang yang akan melepaskan topengnya. Jadi seseorang yang berpura-pura tidak mencintaimu, tidak peduli kepadamu, akan melepaskan topengnya. Dia akan menunjukkan rasa cintanya, rasa kasihnya. Dan ada 2 energi saya terbacakan di sini. Seseorang yang hadir dalam hidupmu, hadir dengan penuh kepura-puraan, sebenarnya dia menghadirkan energi ketiga dalam hubunganmu. Engkau akan dapat mengetahui rahasia itu. Rahasia itu terbongkar. Rahasia orang ketiga yang disembunyikan itu terbuka ke pengetahuannya, seperti itu. Kalaupun kamu tidak mengetahui kalaupun kamu tidak mengetahui identiti orang ketiga ini, intuisimu mengatakan ada sesuatu yang disembunyikan olehnya daripada dirimu. Dan kau akan mula menarik energi. Saya merasakan beberapa minggu akan datang, kamu akan mula menarik energimu daripada hubungan dengan seseorang ini. Saya mengesan energi narsisis di sini ya. Ada hubungan yang toksik antara dirimu. Jadi on and off begitu. Datang dan pergi. Suka-suka datang, suka-suka pergi energinya. Jadi saya merasakan kamu akan menarik diri daripada energi ini. Kamu akan mula memilih untuk menjaga hatimu. Jadi saya merasakan di saat dia pergi, kamu akan merasakan seperti dunia ini hancur bagimu. Dan setelah beberapa hari, beberapa minggu berlalu, saya merasakan kamu mendapat kekuatan. Di saat kamu sudah tenang, aman, damai, dia muncul kembali. Nah, walaupun ada rasa seperti tidak mahu menerima dia kembali, saya merasakan kebanyakan kamu ya, kamu punya jiwa yang besar ya. Kamu menerima dia kembali atas namanya ikatan sudah ada ikatan cinta, sudah diketahui oleh ahli keluarga ikatan antara kamu berdua seperti itu. Jadi kamu akan keluar daripada energi ini. Lihat, kamu ada
butterfly, kamu akan mengalami kesembuhan luka batin. Di saat kamu mengalami kesembuhan luka batin, saya tidak fikir kamu seperti menutup hatimu terhadap seseorang yang punya energi narsisis. Kamu tidak mahu berada dalam hubungan yang toksik lagi. Apakah when you least expect cinta 365 hari, kumpulan 3. Cinta, oke. Wow. Nah, lihat, ini adalah penjelasan kepada apa yang saya sudah sebutkan dari awal tadi. Ada orang baru yang saya katakan di sini, yang pura-pura tidak mencintaimu, yang engkau tidak sedar kehadiran dirinya. Lihat, di saat engkau rasa dunia hancur, sudah tidak ada pengharapan dalam hubungan romantik, kamu akan mendapat message, panggilan. Kamu akan dapat message dan panggilan. Ada seseorang yang mahu memulakan hubungan denganmu. Nah, saya mendengar, jadi ini jadikan sebagai panduannya. Saya mendengar kumpulan 3, akan ada seseorang muncul dalam energimu yang mahu punya hubungan sulit denganmu. Jadi awas, berhati-hati. Kamu ada girl with a snake di sini, tidak semestinya sama ada kamu lelaki ataupun perempuan, tidak kisah. Itu adalah sekadar energi. Awas terhadap kehadiran energi yang kembali memberi, yang cuba menghubungi kamu, yang mahu memulakan hubungan, sama ada baru memulakan hubungan ataupun memulakan semula hubungan denganmu. Dia hanya menjadikan kamu orang ketiga dalam hubungan. Jadi berhati-hati, awas untuk hal ini. Energinya keluar ya dalam cinta 365 hari Anda. Untuk sebahagian besar kamu, untuk yang menjadikan kamu sebagai orang ketiga, hanya sebahagian kecil ya saya terbacakan di sini. Tetapi sebahagian besar kamu, kumpulan 3, kamu sama ada kamu memulakan hubungan baru dengan orang baru, ataupun kamu memperbaiki hubungan dengan seseorang dari masa lalu kamu. Hubungan yang penuh dengan hubungan toksik, hubungan itu diperbaharui menjadi lebih baik karena kamu ada ascending. Jadi masing-masing belajar daripada kesilapan lalu. Karena dalam perhubungan, hubungan toksik itu menjadi karena sebenarnya kedua-dua sekali menyumbang kepada situasi hubungan toksik. Jadi saya merasakan kumpulan 3 dan pasangan, kamu mengalami perubahan secara pribadi, kamu mengalami perubahan, menjalani hubungan yang lebih baik. Jadi ada sisi gelap masing-masing, sikap toksik masing-masing, kumpulan 3 dan pasangan yang diperbaiki. Kamu keluar daripada energi itu. Jadi saya merasakan kamu akan membawa hubungan ini ke level yang lebih tinggi lagi, sama ada sehingga ke level perkawinan begitu, karena saya melihat ada energi perkawinan di sini. Tetapi hal ini hanya terjadi di saat kamu tidak menjangkakan, di saat yang tidak dijangka-jangka. Jadi time frame yang diberi di sini 1 hingga 7 minggu. 1 hingga 7 minggu. Jadi apakah Februari di sini? Apakah Februari? Cinta 365 hari, kumpulan 3. Februari. Berikan saya message Februari. Februari. Oke. Apapun rahasia yang tersembunyi dalam hubungan romantikmu, kumpulan 3, sama ada engkau merahasiakan sesuatu ataupun pasanganmu merahasiakan sesuatu, hal itu akan terbuka. Ada pencerahan terbuka di bulan Februari. Ia cuma mengambil masa ya. Mengambil masa.
Okey. Ada di antara kamu akan mengalami kesembuhan luka batin dalam tempoh 2 bulan. Sama ada kamu akan mengalaminya di bulan Februari, sesuatu yang berlaku pada bulan Februari, ataupun sesuatu yang berlaku 2 bulan akan datang, 2 bulan yang lalu, yang berlaku itu membawa kepada perubahan dalam dirimu, membawa kepada situasi itu membuka jalan untuk kumpulan 3 menemui kesembuhan luka-luka batinnya, menemui jalan untuk keluar daripada situasi sulit, daripada situasi hubungan toksik. Kamu akan menuju ke air yang tenang. Kamu akan menjalani hidup yang bahagia, yang aman, yang tenang, cuma mengambil masa. Hanya menunggu masa sahaja. Sebagian kamu hanya menunggu masa untuk kamu meninggalkan seseorang. Ada di antara kamu hanya menunggu masa untuk bersatu di alam perkahwinan, ataupun menunggu masa untuk memperbaiki hubungan. Ada energi rujuk semula di sini ya. Ada energi rujuk semula. Karena saya nampak bangunan runtuh dan diperbaiki semula. Jadi itu adalah gambaran kepada tawakal ya. Jadi kalau ada sama ada ini hubungan romantik ataupun institusi perkahwinan yang hancur, diperbaiki semula. Nah, sebab itu saya mengesan energi rujuk di sini, rujuk semula. Jadi kamu yang bercerai dengan pasangan, ada energi untuk berbaik semula di sini. Terpulang kepada kamu ya kumpulan 3, kalau itu yang kamu inginkan, ya. Teruskan, energinya ada di sini, teruskan dalam pengharapan. Tetapi kalau bukan itu yang kamu inginkan, kamu berhak untuk menolak untuk rujuk semula dengan pasangan masa lalu. Kamu berhak untuk tidak mahu memperbaiki hubungan lagi. Cerita cinta 365 hari kumpulan 3. Cinta 365 hari kumpulan 3. Cinta 365 hari kumpulan 3. Terima kasih. Nah, kamu ada judgment card. Ini adalah penjelasan, pencerahan. Energi Aries. Sekali lagi muncul di sini ya. Aries dan Scorpio. Nah, dalam card yang tadi, di sini juga saya terbacakan energi Aries dan Leo. Jadi, ini sekadar penguatan kepada apa yang saya sudah katakan tadi. Akan ada rujuk semula, energi rujuk semula. Akan ada seseorang yang terpanggil untuk mengubah kepribadiannya, mengubah caranya menjalani hubungan, keluar daripada sikap toksik. Ada energi di sini yang saya terasakan suka berfoya-foya dengan wanita, ya, suka berfoya-foya, punya banyak hubungan dengan hubungan luar. Jadi ada rasa terpanggil untuk mengubah diri, mengubah sikap. Cinta 365 hari. Cinta 365 hari kumpulan 3. Cinta 365 hari kumpulan 3. Ada yang akan berbaik semula dengan pasangan pada bulan Februari. Jadi kalau bulan Februari itu sudah berlalu ketika kamu menonton reading ini, ya adalah bulan Februari pada tahun berikutnya. Cinta 365 hari kumpulan 3. Cinta 365 hari. Oke. Energi Scorpio dan Libra keluar. Ini energi orang lainnya, energi seseorang dalam hidup kamu, energi pasanganmu. Karena engkau memilih untuk. Nah, kalau kamu belum berada dalam energi ini kumpulan 3, ini adalah
nasihat penting untuk kumpulan 3. Engkau harus memilih dirimu. Di saat engkau memilih dirimu, di saat engkau memilih untuk mencintai dirimu, memilih untuk menjaga perasaanmu sendiri, seseorang yang tidak peduli akan engkau, seseorang yang mengabaikan perasaanmu, dia merasa terpukul. Dia merasa itu adalah karma untuk dirinya. Jadi seseorang di sini mengalami karma ya, walaupun tidak ada karma di sini, tetapi ya ada seseorang di sini mengalami karma. Dia merasakan kumpulan 3, kamu melakukan hal yang sama seperti dilakukannya terhadap kamu. Nah, ini mengundang kepada keinginannya untuk berjuang semula, memperjuangkan semula hubungannya dengan kumpulan 3. Energi 365 hari kumpulan 3. Energi 365 hari, cinta 365 hari. Kumpulan 3, cinta 365 hari kumpulan 3. Okey, kamu sudah dapat 2 kad. 5. Pastinya ada perubahan besar. Tetapi saya merasakan ini perubahan positif ya. Ini adalah perubahan positif untuk kumpulan 3. Tetapi ada seseorang di sini yang akan menerima daripada perubahanmu. Perubahanmu membuatkan seseorang dalam hidup kamu, siapapun yang mencurangimu, yang menikammu dari belakang, mengkhianatimu ya, kumpulan 3, dia akan menerima karmanya. Dia merasa sedang menjalani karma karena perbuatannya. Lihat. Dia ada temperance. Wow. Sekali lagi 5. Ini adalah confirmation kepada perubahan. Jadi teruskan dalam pengharapan. Teruskan apapun yang engkau lakukan. Usahamu untuk berdamai dengan jiwamu. Ini adalah love reading. Tetapi kumpulan 3, hanya kumpulan 3, saya mengesan energi keuangan di dalam reading ini. Kamu bukan sahaja mengalami keharmonian dalam emosi, dalam perhubungan, tetapi kamu juga akan di saat kamu fokus kepada diri kamu sendiri, kamu mula membina kestabilan keuangan. Pesanan untuk kumpulan 3. Pesanan untuk kumpulan 3. Pesanan, panduan, nasihat untuk kumpulan 3. Terima kasih. Mohon berikan saya pesanan, panduan, dan nasihat untuk kumpulan 3. Okey, untuk engkau memperbaiki, untuk engkau berada dalam hubungan cinta, relationship yang baik, yang harmoni. Ini masa yang sudah tiba masanya engkau memandang situasi cinta itu dari sudut pandangan yang berbeza. Karena saya merasakan kumpulan 3, kebanyakan kamu melihat orang-orang di sekitarmu, adik-beradik, sepupu, ibu bapa, ada di antara kamu yang melihat kehancuran rumah tangga, melihat kehancuran. Kamu dikelilingi oleh pasangan-pasangan yang mengalami kegagalan dalam perhubungan. Jadi rasa takut berada dalam situasi seperti mereka mengundang energi yang sama dalam hubungan romantikmu. Jadi kamu harus melihat cinta itu sebagai satu hubungan yang baik, hubungan yang harmoni. Jika kamu prejudis terhadap hubungan cinta, maka energi yang negatif itulah yang engkau undang dalam hidupmu. Jadi sebagai contoh, kamu merasakan setiap lelaki itu akan mencurangi kamu. Jadi kamu ada codependency. Kamu harus sentiasa tahu kemana dia pergi, apa dia lakukan. Dia tidak boleh terlalu
berhubung dengan bercerita dengan wanita atau dengan lelaki, kalau lama bercerita dengan wanita atau lelaki tanpa engkau berada di sisinya, engkau sudah mula memikirkan hal-hal yang negatif. Jadi itu adalah satu doa. Jadi itu harus engkau ubah dalam dirimu jika engkau berada dalam energi itu. Prejudis terhadap hubungan cinta katanya. Tetapi ini adalah nasihat buat kamu ya, untuk yang masih berada dalam energi ini. Tetapi saya merasakan kamu pasti akan keluar dari energi ini, karena hal itu sudah terbacakan dari awal reading. Saya sudah melihat energi itu ada. Kamu akan keluar dari energi seperti itu. Pikiran negatif tentang cinta, prejudis terhadap cinta, merasa diri tidak dihargai. Ya. Oke, jadi itu message yang saya ada untuk kumpulan 3. Secara keseluruhan saya suka energi kumpulan 3. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan yang positif, jadikan sebagai sumber kekuatan, motivasi untuk meneruskan kelancaran perjalanan hidup. Kalau ada yang negatif terbacakan di dalam reading ini, gunakan itu untuk pertumbuhan pribadi. Gunakan untuk menjadikan yang negatif kepada yang positif. Sudi-sudikan like, subscribe, share, komen video ini. Kita jumpa lagi di reading yang akan datang. Bye! Kumpulan 4, hai, hello. Ini adalah bacaan secara umum untuk Cinta 365 Hari kumpulan 4. Sebahagian pembacaannya adalah energi Anda, sebahagian lagi energi orang lain. Jadi gunakan kebijaksanaan masing-masing untuk menyesuaikan penceritaannya dengan situasi Anda. Ini mungkin cerita yang terkeluarkan ini adalah sesuatu yang sudah berlaku, sedang berlaku, dan hanya akan berlaku pada masa akan datang. Okay? Jadi apa yang positif dalam reading ini jadikan sebagai sumber kekuatan, penghiburan, sebagai panduan untuk menjalani kelancaran perjalanan cinta Anda dalam tempoh 365 hari. Kalau ada yang negatif terbacakan, jadikan itu sebagai rujukan, panduan untuk pertumbuhan pribadi. Okay, dan jadikan yang negatif itu menjadi positif, karena energinya sudah ada di sini, sudah terbacakan. Jadi jadikan itu sebagai rujukannya untuk menjadikan hal yang negatif kepada yang positif. Oke, kumpulan 4 kamu memilih kad ini. Saya merasakan kamu sedang dalam usaha, sedang belajar untuk mendengar, ataupun jika kamu belum berada dalam energi ini adalah pesanan buat kumpulan 4. Mendengarlah dengan hati. Dengar dengan hati, bukan dengar dengan telinga. Jadi ada seseorang di sini rasa dirinya tidak dimengerti, tidak difahami. Pasangannya tidak mengerti situasinya, tidak memahami kehendak hatinya, tidak memahami keadaannya. Saya mendengar keadaan keuangan. Jadi saya mengesan energi Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, dan Gemini. Jadi zodiak ini mungkin zodiak Anda, ada dalam carta astrologi Anda, ataupun ini adalah zodiak pasangan Anda. Zodiak ini ada dalam carta astrologi pasangan Anda. Jadi kalau zodiak itu tidak ada dalam carta astrologi Anda, tidak semestinya reading ini bukan untuk kamu ya, tapi itu energi terbesar yang saya terbacakan di sini. Oke, kita lihat perjalanan cinta kumpulan 4, perjalanan cinta 365 hari kumpulan 4. Mohon berikan saya kad yang menunjukkan perjalanan cinta 365 hari kumpulan 4. Tunjukkan hal-hal yang sudah mereka ketahui sebagai pencerahan. Tunjukkan hal-hal yang tersembunyi, yang terahsia, yang tidak diketahui, yang tidak dijangkakan oleh kumpulan 4 sudah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku dalam cinta 365 hari mereka. Terima kasih. Perjalanan cinta 365 hari kumpulan 4. Okey, kumpulan 4. Kamu ada, okey. Ada sesuatu yang kamu nanti-nantikan berlaku dalam hidup kamu. Kamu merasa hal itu lama lagi akan menjadi kenyataan, tetapi akan ada sesuatu akan berlaku lebih pantas daripada yang kamu jangkakan.
Okey, musim perayaan mungkin ia akan menjadi kenyataan pada musim perayaan. Saya melihat hari raya di sini. Okey, jadi ini musim perayaan hari raya begitu. Dan pesta menuai. Jadi pesta menuai bulan Mei. Nah, hal ini hanya akan terjadi di saat kamu melepaskan sesuatu. Melepaskan sesuatu dalam hidupmu. Dan di saat kamu tidak mengawal keputusan sesuatu yang kamu tunggu sesuai dengan kehendak kamu. Jadi kamu ikuti saja aliran kehidupan seperti itu. Nah, saya tidak pasti apa yang berlaku di sini, tetapi saya merasakan ada energi di sini yang lebih banyak menghabiskan waktu tidur. Kamu merasakan kamu membuang waktu dalam hubungan dengan seseorang. Kamu sudah menghabiskan menghabiskan waktu, tapi saya tidak merasakan habis waktu begitu. Apa energi yang saya terasakan nih? Kamu rasa seperti kamu menanti hal itu menjadi kenyataan sehingga umurmu sudah lanjut begitu, usiamu sudah lanjut. Jadi kamu harus, tapi saya merasakan dalam tempo 365 hari ini kamu akan mula berhenti obsesi kamu untuk menunggu hal itu menjadi kenyataan. Kamu sudah akan mula menghentikannya. Kamu berhenti daripada obsesi itu. Ada di antara kamu lebih banyak kamu seperti menangisi suatu keadaan sehingga kamu menghabiskan waktu, membuang waktumu dengan meminum alkohol. Jadi kamu akan keluar daripada energi ini. Ya, pastinya energi itu bukan untuk semua ya, tidak tepat untuk semua. Tetapi ada seseorang, sama ada ini energi kamu ataupun energi seseorang dalam hidup kamu yang akan berhenti minum alkohol, berhenti mengambil bahan yang tidak baik untuk kesehatan dirinya. Jadi ada sisi gelap di dalam dirinya yang dia tinggalkan. Saya merasakan selama ini ada di antara kamu, kumpulan 4, sudah berulang kali mengingatkan pasanganmu agar fokus kepada pekerjaan, agar fokus kepada... Jadi letak diri kamu di mana berada ya. Mungkin itu apa yang saya sebutkan di sini, mungkin ini energi kamu, mungkin energi pasangan kamu. Jadi ada di antara kamu yang sudah berulang kali memberi nasihat kepada pasangan agar menghentikan sikap minum alkohol, membuang waktu, minum-minum bersama dengan teman-teman, menghabiskan waktu dengan teman-teman di luar ya. Melepak di luar. Cinta 365 hari, kumpulan 4. Cinta 365 hari, kumpulan 4. Apakah faster than you think? Apakah faster than you think? Hal yang berlaku dengan pantas. Hal yang berlaku dengan pantas buat kumpulan 4. Apakah hal yang berlaku dengan pantas buat kumpulan 4? Berikan saya pencerahan dan penjelasan. Yang berlaku dengan pantasnya. Terima kasih. Okey, kumpulan 4. Oh, kamu ada Cupid Arrow. Kamu ada Twin Flame dan Kaset. Jadi, kalau kamu merancang penyatuan bersama dengan seseorang, kemungkinan seseorang yang hubunganmu dengannya on and off seperti itu. Bila saya melihat Twin Flame, kad Twin Flame, saya mengesan energi hubungan yang on and off, cerminan kepada pasangan masing-masing. Tetapi kamu sebenarnya ada keserasian. Bila bersama dengan dia seperti hidupmu sempurna. Bila berjauhan dengannya, ada kekurangan di dalam dirimu. Jadi, penyatuanmu dengan dia akan berlaku dengan segera. Jadi, saya tidak pasti. Nanti saya akan minta time frame kalau diberinya, bila waktunya. Tetapi,
pastinya pada saat yang engkau tidak menjangkakan hal itu berlaku, kemungkinan pada musim perayaan. Berikan saya penjelasan pencerahan untuk festive season. Apakah festive season untuk kumpulan 4? Apa yang berlaku pada musim perayaan kepada kumpulan 4? The Dragonfly dan Heart with the Key. Penyatuan, ya. Ia berlaku dengan pantas. Jadi sama ada ia akan berlaku, ia mungkin akan berlaku pada musim perayaan terdekat di saat kamu menonton reading ini. Bila-bila masa pun kamu menonton reading ini, ia akan berlaku pada waktu yang terdekat. Pada waktu musim perayaan yang terdekat sekali. Ketika saya melakukan reading ini pada bulan Januari, saya rilis video ini pada bulan Januari. Jadi perayaan yang terdekat adalah Tahun Baru Cina. Mungkin masa itu ada di antara kamu yang melamar pasangan pada bulan Februari, dilamar pada bulan Februari, ya, mendapat pasangan baru, bertemu dengan kekasih, ada pertemuan, penyatuan, ada kekasih, pertemuan dengan kekasih pada bulan dalam tempoh itu. Nah, kamu ada love call di sini. Ini panggilan, kamu akan mendapat panggilan, pertemuan, message, ada komunikasi yang baik, ada komunikasi yang harmoni terjadi. Okay. Apakah when you let go? When you let go untuk kumpulan 4. Girl talk. Apakah when you let go? Okey, ada seseorang, sama ada ini energi kamu ataupun energi seseorang dalam hidup kamu. Kumpulan 4 yang akan meninggalkan sikap toksik. Nah, saya lebih mengesan sikap toksik. Sikap yang kurang menyenangkan di dalam peribadinya. Jadi dari awal tadi saya mengesan energi seseorang yang suka menghabiskan waktu bersama dengan teman-teman berbanding pasangan. Jadi dia akan mengubah cara hidupnya, mengubah perjalanan hidupnya. Daripada malas bekerja, tidak mahu berusaha untuk mencari uang, dia akan mengubah perjalanan hidupnya ke arah kestabilan keuangan seperti itu. Dia energinya lebih kepada mencari kestabilan keuangan, lebih kepada memberi fokus kepada membawa hubungan ini ke level yang lebih tinggi. Nah, kalau selama ini ada seseorang tidak mahu mendengar nasihatmu, tidak mahu mendengar kehendak keinginanmu, apa yang diinginkan olehmu, dia akan mula mendengar. Dia akan mula mendengar dengan hati. Kalau selama ini dia hanya mendengar dengan telinga, ya dia pura-pura dengar, kamu bercakap, dia dengar, tetapi dia tidak semestinya melakukannya. Okay. Jadi dia akan keluar dari situ. Di bawah ini kamu ada Go with the Snake, the Golden Mirror dan Wedding Rings. Ya, energi narsisis ada di sini, saya merasakan. Jadi walau apapun sikap negatifnya, sama ada kamu sendiri ataupun pasanganmu, ya, kumpulan 4 kamu akan keluar daripada energi ini. Berikan saya penjelasan pencerahan untuk obsessing, berhenti obses, menghentikan obsesi, dan membuang waktu. Sunglass. Stocking. Oke. Nah, saya merasakan kalau selama ini kamu dihimpit oleh keinginan untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh pasanganmu di luar, kamu harus menghentikan hal itu. Pilih untuk fokus kepada dirimu sendiri. Nah, karena ini adalah energi twin flame dan saya nampak kan cerminan sebentar tadi. Saya merasakan kamu berdua punya sikap yang serupa.
saling memperhatikan, saling punya ada rasa ragu-ragu dengan apa yang dilakukan oleh pasangan di luar. Tetapi kamu, apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus keluar daripada energi ini. Berhenti untuk merasa tidak cukup diberi perhatian. Fokuskan kepada diri sendiri. Nah, untuk cerminnya, apa yang... Kita lihat bagaimana saya menjelaskannya. Bila kamu adalah cerminan kepada pribadi masing-masing, bila kamu terlalu mengikat perjalanannya, tidak kamu terlalu mengontrol perjalanannya, dia juga merasakan energi yang sama. Dia merasa rimas lalu melarikan diri. Kemudian dia juga akan ada sikap mengontrol pada diri kamu. Oke. Jadi kamu adalah saling menjadi cerminan kepada sikap masing-masing. Kalau dia ada sikap narsisis, kamu juga ada sikap narsisis. Jadi kamu harus memilih hidup sehat. Nah, hidup sehat itu bukan saja dari segi cara kamu menjalani kehidupan, cara pemakanan, tetapi cara berpikir. Bila engkau berpikiran positif, engkau memancarkan pikiran yang positif kepada pasanganmu, maka kamu berdua berada dalam pikiran yang positif, terjadilah hubungan yang harmoni. Oke. Ya, rasa seperti ini sukar untuk dilakukan, rasa seperti ini mustahil. Kata mereka, kata spirit guide-mu, kata malaikat penjagamu, kumpulan 4, ambil risiko itu. Kamu harus kamu harus mengambil tindakan ini seolah-olah kamu berjudi, gambling ya, berjudi nasib. Lakukan apa yang disarankan sebentar tadi. Kamu harus berada dalam energi positif, pikiran positif untuk mengundang suasana harmoni, aura yang harmoni dalam hubungan romantikmu. Cinta 365 hari, kumpulan 4, berikan saya message. Kata mereka untuk kumpulan 4, pesanan untuk kumpulan 4. Jika engkau mahu didengar, maka mulalah engkau juga harus mula mendengar. Jika engkau mahu didengar, engkau juga harus mula mendengar. Jika engkau mahu dicintai, engkau juga harus mula mencintai dirimu. Wow, ini message yang berbeza ya. Engkau juga harus mula mencintai dirimu agar dia mencintai dirimu seperti engkau mencintai dirimu. Oke. Perjalanan cinta 365 hari. Perjalanan cinta 365 hari. Kumpulan 4. Kamu tidak akan single, katanya. Kamu tidak akan berpisah dengannya. Padahal kalau itu yang engkau risaukan, kumpulan 4, perpisahan antara engkau dengan dirinya tidak akan terjadi. Perjalanan cinta 365 hari, kumpulan 4. Malah cinta ini akan diberi kekuatan. Kamu akan menemui ikatan cinta antara dirimu dan pasanganmu malah semakin kuat, malah semakin diteguhkan. Perjalanan cinta 365 hari, kumpulan 4. Claim reading ini jika ini yang kamu inginkan ya, kumpulan 4. Perjalanan cinta 365 hari. Oke. Apa yang menjadi milikmu akan terus kekal menjadi milikmu. Tetapi kamu akan
kamu akan perlu mengalami perubahan terlebih dahulu. Kamu akan merasa ada perubahan dalam hubungan ini terlebih dahulu. Sebelum suasana menjadi seimbang, sebelum suasana menjadi harmoni. Satu kad lagi, okey, bukan satu kad tetapi 2 kad yang diberi. Okey, kamu akan keluar daripada konflik. Rasa tidak dilayan dengan adil, kamu akan keluar daripada situasi itu, kamu akan mula mendapat keadilan, kamu akan keluar daripada konflik drama dengan pasanganmu. Pasangan jika kalau selama ini dia tidak menunjukkan rasa cintanya terhadapmu, perhatian terhadapmu, dia akan mula menunjukkan emosi yang positif kepada dirimu. Jadi ya, kumpulan 4, teruskan dalam pengharapan. Teruskan bersikap positif kerana saya melihat cinta 365 harimu baik-baik sahaja. Malah penyatuan antara engkau dan dirinya akan berlaku dengan begitu pantas. Tidak seperti yang engkau jangkakannya. Panduan dan nasihat untuk kumpulan 4. Desain. Okey, kumpulan 4. Engkau harus membuat keputusan. Buat satu keputusan yang terbaik untuk dirimu. Engkau harus tahu apa yang engkau inginkan, apa yang terbaik untuk dirimu. Okey, jadi itu mesej yang saya ada untuk kumpulan 4. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Sudi-sudikan like, subscribe, share dan komen video ini. Hingga jumpa lagi di reading yang akan datang. Bye!